saja mata pencaharian utama masyarakat di desa atau kelurahan ini? Apakah ada perubahan signifikan dalam mata pencaharian sejak Telaga Situ Tirtamarta menjadi destinasi ekowisata? Kalau untuk mata pencaharian masyarakat di sekitar situ kan kurang lebih dari kayak RT 4, 5, 6, 7 dari RT 4 sampai RT 7 itu untuk mata pencaharian ini campur lagi, ada yang beres, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang itu. Tapi kalau yang dekat situ itu ya pedagang jajanan di sekitar situ Tirtamarta. Jadi secara perubahan secara signifikan sih ya tidak terlalu praktis banget, cuma lumayan. Pendaris itu apa? Kalau pendaris itu yang air nira itu tahu enggak? Air nira yang gula kelapa merah itu, gula Jawa itu kan istilah ya ada yang resepnya itu apa? Pendaris kalau Jawa itu pendaris. Petani juga ada. Peternakan ada? Kalau peternakan tidak ada, banyak petani, pendaris, terus yang perikanan, cuma tidak terlalu banyak. Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang signifikan sejak ekowisata berjalan? Jika iya, dalam bentuk apa? Saya kira peningkatan kesejahteraan itu masih dalam kewajaran lah, tidak terlalu meningkat drastis banget. Makanya yang ikut berdagang di situ hanya di sekitar kisarannya hanya di bawah 30 orang lah, jadi tidak bisa semua warga itu masuk berdagang di situ. Jadi untuk peningkatannya kalau dibilang ya naik, cuma tidak begitu signifikan sekali. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa atau kelurahan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan atau pengelolaan ekowisata? Untuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan itu masih dalam tahap wajar aja lah. Jadi mereka tidak begitu antusias dengan adanya wisata di situ. Cuma yang paling ya yang sangat antusias paling warga sekitar situ plus pemuda-pemudanya itu yang lumayan. Tapi kalau secara umum masyarakat sekarang itu ya wajar saja, tidak terlalu antusias dengan adanya wisata tersebut. Berarti RT 6? Kalau lokasi itu kan di RT 6, cuma ya wilayah situ berarti mencakup RT 4, 5, 6, 7. Jadi lokasi wisatanya ya ini RT 4 di sini, RT 5, RT 6 pas di atas tuh yang rumahnya Paksio itu, yang RT 4 dan yang RT 7 sebelah sini. Apakah ada kelompok masyarakat rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam konteks pengembangan ekowisata? Maksudnya masyarakat rentan itu yang kriterianya bagaimana? Kelompok masyarakat rentan? Apa mungkin rentan miskin atau mungkin? Itu bisa jadi rentan ekonomi. Saya kira sih ya Pak, kebetulan tahun-tahun kemarin Karangasem masuk desa miskin ekstrem, tapi alhamdulillah di tahun ini sudah tidak masuk kategori miskin ekstrem lagi. Ya mungkin di antaranya juga salah satunya mungkin dengan adanya itu yang wisata tersebut. Bagaimana peran desa atau kelurahan dalam pengembangan dan pengolahan ekowisata di Telaga Situ Tirtamarta? Contohnya penetapan kebijakan lokal, pembentukan kelompok sadar wisata, pengawasan dan fasilitas. Ya, dalam hal kebijakan di sini desa membuat surat keputusan kepala desa. Kan di sana kan terbentuk Popdaris, kelompok sadar wisata, supaya mereka bisa terselenggaranya.
sekarang sudah sepuh-sepuh loh membuat sampai boxing itu kan dulu kan orang pertama yang istilahnya yang buka lah, yang membuat alang-alang itu kan membuat saung-saung istirahat, dan ternyata semakin kesini ada pengunjung gitu. Tadinya juga ada pengunjung masih gratis itu, tapi begitu lama-lama sampai kesini kok lama-lama pengunjung banyak, akhirnya dibuatkan box harvest. Kalau yang itu kalau misalkan masuk kan ada tiketnya bayar. Iya. Itu mulai tahun berapa Pak? Itu sekitar ya kurang lebih dari udah 3-4 tahun sampai sekarang, 3-4 tahun. 2022 sudah mulai. Cuma dulu kan tiketnya hanya tiket parkir dulu kan 2020. Nah, sekarang tiket masuk plus parkir kan 5.000 sudah ada kayak jaminan itu ya, jasa akhir coba ya sudah kayak gitu bersama dengan pihak jasa. Lanjut ya Pak. Apakah ada kebijakan atau peraturan desa atau kelurahan yang mendukung pengelolaan ekowisata dan konservasi di Telaga Situ Tirtamata? Jika ada, mohon jelaskan. Untuk peraturan itu kan mungkin berkaitan dengan peraturan desa ya. Nah, peraturan desa kebetulan masih dalam tahap penggodokan dengan BPU dan musyawarah desa. Sampai sekarang belum selesai, dan sekarang harus bekerja hanya acuannya itu yang surat keputusan mulai bekerja. Kalau peraturan desa itu sampai saat ini masih dalam pendayaran dengan BPD dengan musyawarah desa, masih bekerja dengan pasar. Bagaimana mekanisme koordinasi antara pemerintah desa atau kelurahan dengan pengelola Telaga Situ Tirtamata, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat? Untuk mekanisme koordinasi ya biasanya yang sering terjadi sih dalam bentuk perkumpulan pertemuan musdes antara musyawarah desa antara pemerintah desa dengan tokoh desa yang ternyata di situ dibahas lah, ada kendala apa, kesulitan apa, itu dibahas disepakati untuk mendapatkan keputusan secara baik. Saya kumpulnya di sini ya Pak? Biasanya di sini. Kalau nggak di sini di bawah langsung di sekretariat yang bawah itu dekat TUK. Itu kan ada sekret. Pernah ke bawah udah? Pernah ke TUK-nya kemarin? Terus gambarnya. Itu kan ada rumah kecil itu, rumah sekret. Itu tempat pertemuan yang bawah itu. Pernah ke dalam ke bawah kemarin. Bukan yang di itu ya Pak, yang sebelum masuknya, apa sesudah masuk ke? Ya kan turun dari situ kan ada gubuk kecil itu loh. Ya yang itu biasanya tempat bertemu gitu. Iya biasanya tempat bertemu di situ. Kalau di situ sih dulunya sekretariat Kopdar. Kan ini kan kolamnya di sini. Ya untuk semacam menuju global itu banyak pertemuan di sebelah selatan kolamnya itu.
yang muncul akibat adanya ekowisata di Telaga Situ Tirtamarta, contohnya konflik antar warga, perubahan nilai budaya, dan urbanisasi. Tidak ada. Sementara tidak ada. Ya mungkin kalau konflik kecemburuan antara pribadi sendiri tidak ada lah ya. Namanya soalnya panjenengan menjadi pengelola, saya tidak mungkin rasa iri mungkin ada, cuma kan itu wajar. Kalau secara antara warga itu tidak. Ya. Bagaimana peran desa atau kelurahan dalam mengatasi potensi konflik atau masalah sosial yang mungkin timbul dari pengembangan ekowisata? Peran desa sementara tidak ada konflik ya untuk perannya belum begitu kelihatan sekali ya. Kecuali kalau sudah ada konflik, jadi sementara sih aman-aman saja. Apakah ada potensi masalah lingkungan yang diamati oleh perangkat desa atau kelurahan terkait dengan aktivitas pariwisata, contohnya seperti sampah, limbah, kerusakan fasilitas? Kalau yang sementara kita lihat sih paling hanya sampah-sampah plastik ya. Sampah plastik mungkin dari pengunjung, makanan dari luar, kadang buang sampahnya tidak pada tempat yang sudah disediakan. Kalau yang pengelola pengelolanya sih itu dari kan setiap ketika ada penampungan sampah itu dikumpulkan ya, sementara masih dalam tahap pembakaran gitu. Tidak ada sistem pengolahan khusus penanganan sampah itu belum sampai ke situ. Kalau sampah plastik itu dikumpulkan ditampung di sebelah selatan sini, nanti baru dibakar seperti itu. Penanganan. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh desa atau kelurahan dalam pengelolaan ekowisata berbasis konservasi di Telaga Situ Tirtamarta? Tantangan utamanya itu apa? Dalam membentuk kesadaran pengelola. Itu kan bukan pengelolaan ala-ala ya berasal dari perkumpulan pemuda sih. Perkumpulan pemuda mereka berdiri akhirnya mendapatkan uang dan sekarang mau di apa istilahnya ya, tantangan utamanya itu kesadaran mereka dari pengelola itu belum begitu solid gitu, istilahnya untuk mengikuti aturan yang ada di desa. Tapi sih itu masih dalam hal wajar, tidak begitu apa istilahnya ya, nah secara betul mungkin orang-orang begitu akhirnya ada yang masih wajar. Terus mungkin dalam hal apa dari pengunjung kadang ya ada tanaman apa dan pas terutama kalau lagi lebaran ya, lebaran pengunjung kan luar biasa banget karena itu tanaman dari satu jalan kan di sana kan selain dari desa, dari Denporapa, dari kabupaten kan menanam pohon pelindung air mata air di sana itu untuk perawatannya juga itu agak kurang maksimal sih. Kurang bagus. Kalau untuk penanaman tanaman pelindung itu tadi bagian atas kan jangan masuk tiket ya. Sini kan tiket ruang tiket itu ya. Nah ini ke sini. Nah, ini lokasi di sini. Yang atas top itu yang hutan-hutan itu biasanya untuk menanam pohon dari bupati, kapolsa, kapolres itu lokasi sini. Di bawah juga ada. Masuk kita sekitaran sini sering ditanam Apa harapan perangkat desa atau kelurahan untuk pengembangan Telaga Situ Tirtamarta di masa depan, baik dari segi ekowisata maupun konservasi? harapannya memang sirkuit dari perangkat desa sih ya, antara desa dengan masyarakat sekitar dan juga pengelola itu terjadi satu pemahaman. Jadi pemahaman dari mereka itu mengelola juga berdasarkan aturan yang sudah ada
saran terutama ke pengelola mungkin ada sinergitas lah antara pengelola dengan pemerintah desa, juga pengelola dengan warga sekitar. Jadi istilahnya mereka tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya pemerintah desa. Jadi untuk pemerintah kabupaten juga mudah-mudahan telaga situ Tirtamata itu dihibahkan ke desa. Masalah itu kan bukan milik desa, itu kan SPPT-nya itu SPPT-nya itu masih di tanah Pemda, yang parkiran juga tanah Pemda, terus yang bawah itu yang cat biru itu milik PDAM. Jadi Purbalingga itu untuk air minumnya dari sini, untuk air minum sehari-hari itu milik PDAM. Terus kalau yang sungai ini kan kolam, kalau yang sungai sini, sungai yang besar itu yang besar tuh, ya kan berujukannya itu, ini arusnya ini milik Dinas Pengairan Provinsi. Jadi milik Dinas Pengairan Provinsi, milik PDAM yang diambil airnya untuk air minum Kabupaten Purbalingga. Terus yang parkiran ini tanah Pemda. Jadi ini hampir satu lokasi ini masih milik Pemda semua. Nah, harapan kami sih mungkin dulu waktu Bupati Bupati itu sering mengajukan surat dan proposal untuk istilahnya hak kelola situ Tirtamata, tapi sampai sekarang belum ada secara kita seperti bahwa PNS itu menjadi pengelola di tanah Pemda tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya Bupati baru nanti bisa realisasi. Kemarin juga habis Bupati sekarang habis kunjungan ke situ, terus itu kan kemungkinan September nanti ada perbaikan jalan di aspal. Itu kan masuk dalam kabupaten yang masuk ke situ Tirtamata juga masuk ke jalan kabupaten, yang arah sini yang sebelah ini yang jalan utama itu bukan jalan kabupaten, bukan jalan desa. Ini memang tahun ini realisasi yang mengaspal Misalnya Pak sebelumnya PDAM itu apa? yang sebelah mana? Ini kan PDAM lagi kamar mandi. Oh, ya itu dari dinas lingkungan itu kemarin kamar mandi ini PDAM ya, tak PDAM ya. Ini kan arus airnya, berarti yang di sini ya, yang di sini. Ini kan kita memiliki namanya sebelahnya PDAM. Sebelah selatan berarti. Oh itu malah tanah warga itu, tanah warga yang dulu katanya itu tidak boleh dibeli dulu. Akhirnya ini kan KPDAM yang biru, ya ini juga PDAM. Ini di sela-sela sini ya, yang kamar mandi di sini. Ini sih tuh ya kamar mandi, cuma tanah warga, kamar mandi untuk mandi warga sekitar situ. Kalau yang di sebelah sini sih itu yang kamar mandi itu yang membuat dari dinas kehutanan itu masuknya ke kelompok tani. Kelompok tani itu ada dana hibah, akhirnya dimasukkan ke situ untuk membuat WC itu, tempat ganti. Sebelah timur ini arus ini ada berapa itu? Berapa banyak? Tadi sama itu organisasi juga dari perusahaan. Jadi dari setiap dinas itu kan kalau ada bisa 1 tahun. Kemarin dari dinas lingkungan itu dari PMK sendiri juga ada yang langsung penanaman pokok di situ sering. Kamar mandi bagian sini itu menawarkan atau Yang sebelah mana? Sebelah utara kolam ini. Ini pengelola. Ini kolam besar ya. Di sini kan ada kamar mandi. Itu dari pengelola dari Pemda listrik. kalau masjidnya? Masjidnya ya, masalah kecil pengelola. Kalau yang warung sini kan ada warung ini itu udah dari
desa atau kelurahan sangat penting untuk memahami konteks sosial ekonomi dan peran pemerintah tingkat dasar dalam pengelolaan ekowisata di Delegasi Kuntir Kamar. Salam buat utama. Pas hari apa hari yang pertama kali kita kesini itu kan Bu Tami sempat nitip salam, cuma kita lupa. Ya, salam. Ayah. Aku kosnya di rumahnya itu di rumahnya itu malah masih kecil kan. Di STM Lampok tahun 93. Kayak kos berapa? Makanya gue belum lagi. Belum lagi. Udah kos di tempat kami masih sekitar 5 tahun mungkin ya. Kalau barunya kan gini surang di ini di Bogor. Lama itu. Ya cukup. Ya. Itu nggak semuanya